Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang dimanipulasi bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan tata kelola ekspor yang baru diterbitkan, Presiden berharap hasil devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50%. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, kesiapan integrasi jelang masa transisi ekspor SDA via BUMN sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LMFEB Universitas Indonesia, dan juga Bapak Hendra Sinadia, Ketua Komite Tambang dan Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Baik, Pak Hendra dan juga Pak Toto, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Saya ingin ke Pak Hendra terlebih dahulu terkait dengan untuk eksportasi sumber daya alam Indonesia via BUMN. Bagaimana APindo khususnya para pelaku usaha pertambangan dan juga mineral memandang rencana pemberlakuan metode ini, dan seberapa besar ini kemudian akan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan-perusahaan tambang sebetulnya, Pak Hendra? Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertama-tama dari APindo ya, asosiasi yang cukup tua ya, udah 75 tahun ini di sektor pertambangan, juga perdagangan ya, dan juga transparansi dan memperbesar nilai tambah ya kegiatan pertambangan bagi negara dan juga untuk peningkatan ekonomi. Namun demikian juga APindo menekankan agar regulasi dan kebijakan itu perlu mempertimbangkan efisiensi ya dan daya saing pelaku usaha, dalam hal ini sektor pertambangan, sawit yang terdampak dari kebijakan yang baru ini, karena dua sektor tersebut merupakan sektor prioritas ya yang paling besar kontribusi penerimaan negaranya dan juga komoditas ekspor terkuat ya bagi Indonesia, sehingga kebijakan yang diterbitkan pemerintah yang sangat tergesa-gesa ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai kelangsungan usaha dan juga kepastian rencana investasi ke depan. Nah, ini yang kekhawatiran yang dihadapi oleh pelaku usaha dengan makin banyaknya regulasi yang tentu saja memberikan sentimen yang banyak negatifnya nih bagi sektor industri di saat ekonomi kita butuh penguatan ya di tengah kondisi ketidakpastian global ekonomi. Poin-poin penting yang betul-betul menjadi kekhawatiran gitu untuk pelaku usaha apa saja, Pak Hendra? Mungkin Anda dapat sarikan. Nah, tentu banyak sekali ya. Pertama tentu ini praktek bisnis to bisnis ini udah berjalan cukup bagus ya, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah. Kemudian dikendalikan oleh satu badan untuk satu atap untuk ekspor ini tentu akan merombak sistem perdagangan komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Nah, kita dalam posisi sebenarnya bukan penentu ya. Kita ini kondisinya buyers market ya, jadi kita sangat tergantung oleh buyer, sehingga kebijakan ini tentu akan membuat kegelisahan di para buyer. Nah, banyak hal yang tentu sangat detail yang kita hadapi, tentu bagaimana proses yang akan dilakukan oleh DSI dalam mengelola ekspor dari komoditas pertambangan ini. Di batubara sendiri ada lebih dari 800 eksportir ya. Kemudian di sawit juga tidak terhitung banyaknya, dan kalau di batubara sendiri kalau kita lihat ya, kita berurusan dengan beberapa trader, ini volume yang dikelola oleh
DSI ini luar biasa besar, bahkan lebih besar dari berapa trader-trader dunia digabung. Dengan nilai ekspor kita melebihi 30 miliar dolar, ini sangat masif. Tahun lalu kita ada ekspor 500 juta ton lebih, tahun ini mungkin lebih rendah karena RKB dikurangin ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata, jika ekspor kita tahun ini 400 juta ton, sebulan sehari itu bisa di atas 1 juta ton ya, 1,2 sampai 1,3 juta ton, membutuhkan sekitar 20 kapal atau lebih dari 20 ya, size Panamax. Terus jumlah pelabuhan ekspornya lebih dari 200, Baik. bayarnya ada ratusan, harga komoditasnya masing-masing perusahaan juga sangat berbeda, dokumentasinya berbeda, skema perdagangannya berbeda. Kemudian sebagian juga itu udah private financing dan juga ada off takernya. Nah ini banyak hal ya yang Hmm, tentu saja akan sangat-sangat mengkhawatirkan apakah proses bisnis ini berjalan dengan baik. Apalagi kita berbicara mengenai transparansi mekanisme harga jualnya yang baik. nanti dikendalikan oleh PT DESI yang hingga saat ini sebelum 1 Juni berlaku sementara ini belum ada implementasi juklak yang jelas. Baik, artinya dari pelaku usaha melihat tidak ada urgensi terkait dengan mekanisme ini dan juga akan menimbulkan berbagai macam kekhawatiran ataupun mungkin challenge yang memang sangat tidak mudah begitu ya. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana Anda memandang kebijakan pemerintah yang akan menetapkan sistem satu pintu bagi ekspor komoditas batubara, sawit dan juga paduan besi melalui satu pintu yaitu adalah BUMN. Urgensinya seperti apa? Memang harus segera kemudian dibentuk atau seperti apa Pak Toto? Ya, kalau kita lihat tadi Presiden Prabowo ya, kan dia sudah sampaikan misalnya ya, riset misalnya hampir 30 tahun lebih menunjukkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara karena laporan yang diberikan oleh para eksportir tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya begitu ya. Di satu sisi tentu kita tanda petik bisa menduga bahwa kebijakan ini dalam rangka untuk menambah kemampuan pemerintah mengenerate tambahan devisa begitu ya dari hasil ekspor yang dilaporkan sesuai angka dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga tentu kita memperhatikan bagaimana reaksi dari dunia usaha ya. Tadi Pak Hendra sudah sampaikan ya banyak kekhawatiran sebetulnya dari sisi dunia usaha bagaimana proses untuk selanjutnya kaitannya dengan soal kegiatan ekspor di 3 komoditas ini bisa berjalan relatif cukup lancar. Karena kalau kita perhatikan dari segi market share, sebetulnya BUMN-BUMN yang bergerak di bidang batu bara atau kelapa sawit itu kan market share-nya kurang dari 10% begitu ya. Dan sebagian besar berarti pelaku industrinya ada di sektor swasta. Nah, jadi dalam konteks ini tentu kita juga harus memperhatikan kepentingan para stakeholders lah ya. Jadi di satu sisi kita juga berkepentingan negara punya kemampuan untuk bisa mendapatkan income yang lebih tinggi ya dari hasil pajak yang lebih tinggi, devisa yang bisa ditaruh juga di lokal begitu. Tapi di sisi lain juga tentu kita harus memperhatikan kepentingan para pelaku usaha ya, baik dari sisi korporasi juga para petani sawit atau pengusaha batubara yang lain ya. Nah jadi dalam konteks ini menurut saya ke depan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian mekanisme tata kelola itu dijalankan dengan baik sehingga harapan dari semua pelaku bisnis, para stakeholders ya, itu semuanya bisa terpenuhi lah ya. Di satu sisi negaranya bisa mendapatkan lebih banyak income begitu ya, tapi juga di sisi lain pengusaha, petani juga kemudian mendapatkan hak yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dari konteks pembentukan DSI saat ini. Baik, terkait dengan beberapa concern yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra, walaupun itu kemudian saya yakin hanya beberapa saja, tapi masih banyak lagi yang lain. Sejauh mana beberapa concern tersebut dapat diakomodir oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia ke depannya begitu? Ada practices terkait dengan business to business yang memang sangat custom dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang memang berbeda begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Pak Toto, adakah semacam jaminan bahwa ya concern-concern ini akan berjalan baik lah begitu ataupun cukup dilakukan dengan baik lah oleh DSI nanti? Ya ini saya kira tantangan terbesar DSI ke depan ya. Bagaimana mereka sebagai suatu badan baru bisa memberikan keyakinan kepada semua pihak atau trust kepada semua pihak bahwa pada saat nanti perdagangan itu akan lewat satu pintu,
maka mekanisme kerjanya betul-betul akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi tidak ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan dalam konteks ini ya. Jadi menurut saya problem terbesarnya adalah dari segi aspek operasional ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari Apindo misalnya kaitannya dengan soal bagaimana kompleksitas mengurus ekspor ya di 3 komoditas ini ya. Bagaimana kita memperlakukan kaitannya dengan soal long term contract yang mereka miliki misalnya ya. Atau juga bagaimana kemampuan nanti DSI mengelola aspek terkait dengan soal pengurusan perizinan dan lain-lainnya yang jumlahnya sangat besar begitu, cukup kompleks. Dan untuk itu menurut saya perlu nanti organisasi DSI itu bisa berjalan dengan cukup baik. Organisasinya harus punya kapabilitas yang cukup dan juga agility yang juga cukup ya. Sehingga nanti pada saat mereka harus berhadapan dengan global market dan lain-lain, kemampuan DSI betul-betul kemudian bisa teruji. Nah saya kira ini tantangan-tantangan yang mereka harus segera buktikan kepada market bahwa mereka bisa bekerja sesuai dengan harapan publiknya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto sangat clear terkait dengan praktik under invoicing yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan ataupun komoditas. Bagaimana teman-teman pengusaha ataupun ya dari Apindo lah ya mengadres ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Hendra dan juga Pak Toto, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hendra dan juga Pak Toto, kita akan saksikan terlebih dahulu data-data yang sudah disampaikan oleh tim redaksi kami. Di antaranya adalah nilai kumulatif praktek under invoicing ekspor Indonesia dalam satuan miliar dolar Amerika. Secara data ataupun secara tren terus kemudian meningkat di tahun 2024, angkanya di 908 miliar dolar Amerika, meningkat dari sebelumnya di 866 miliar dolar Amerika di tahun 2023. Dan berikutnya pemirsa data terkait dengan nilai ekspor tambang non migas terbesar. Seperti yang dapat saksikan di layar televisi untuk yang berwarna merah adalah untuk angka di tahun 2025 dan untuk yang berwarna kuning adalah tahun 2024. Kami compile datanya dari BPS. Saya langsung ke Pak Hendra. Pak Hendra melanjutkan tadi sebelum jeda terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan praktek under invoicing yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan ataupun sektor komoditas yang merugikan negara. Bagaimana pelaku usaha mengadres ini sebetulnya? Iya, mungkin perlu dipahami bahwa transfer pricing atau under invoicing itu sebenarnya tidak selalu identik dengan pelanggaran ya. Praktek bisnis global ya, transfer pricing itu lazim terjadi ya di sektor pertambangan atau komoditas yang melibatkan rantai value chain yang terintegrasi secara global ya. Jadi ini yang udah lazim terjadi dan udah terjadi sejak lama, dan bahkan di sektor pertambangan sendiri kita harus akui bahwa tata kelolanya sudah terus berkembang ya. Bahkan HBR, harga batubara acuan yang diterbitkan 2009 yang lalu itu mengadres sebenarnya isu transfer pricing yang muncul belasan tahun yang lalu. Nah, dalam transfer pricing ini yang perlu dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut itu sudah memenuhi prinsip arm's length ya, prinsip harga jual yang wajar, dan juga di global taxation dunia juga melalui OECD ya dan badan-badan yang lain itu udah menerbitkan protokol atau standar ya bagaimana transfer pricing itu dilakukan, dan pemeriksaan dilakukan oleh otoritas di Indonesia, ada Ditjen Pajak, ada BPK, dan sistem di sektor pertambangan yang tadi sampaikan itu sudah sangat ketat ya, bahkan dengan adanya Minerma One kemudian diintegrasikan dengan Simbara ini untuk memperkecil ya peluang-peluang terjadinya proses-proses yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, terkait dengan isu ini tentu saja harapannya jangan sampai, karena banyak juga ya pelaku usaha yang telah melakukan praktek ini secara baik dan benar. Kami tidak menafikan dari ribuan eksportir mungkin juga ada yang tanda kutip masih nakal. Namun harapannya solusi atau obat untuk menyelesaikan itu tentu saja harus mempertimbangkan keberlangsungan industri secara keseluruhan ya. Nah, ini dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan ekspor satu atap ini justru kami khawatirkan
malah kontraproduktif ya. Alih-alih kita dapat maksimalkan penerimaan negara, bahkan ya yang tadi di awal kita sampaikan, ini justru bisa kekhawatiran kita kehilangan daya saing, kemudian juga potensi dari buyer yang lain juga nanti akan agak terpengaruh, dan juga kompetisi kita dengan berbagai negara yang eksportir juga akan jadi terpengaruh. Nah ini yang Baik. harapannya sebenarnya kita harapannya ini dikaji lebih jauh ya, dan yang satu kurangnya memang adalah di berbagai kebijakan kita, mungkin Pak Toto juga punya Baik. pandangan yang berbeda Baik. dan sama. Kebijakan kita ini harusnya benar-benar diuji dulu ya, diuji pro kontra seperti apa, karena dampaknya luar biasa. Kita berurusan dengan value ekspor dari dua komoditas yang itu bisa mencapai 50-60 miliar dolar. It's a massive ya. Nah, ini yang perlu dikaji. Sementara kalau lihat kemarin prosesnya ini sangat cepat ya. Dalam 2 hari itu udah tiba-tiba muncul PP-nya, badannya udah terbentuk. Sementara transisinya yang sangat singkat ya. Baik. Kurang dari 1 tahun ini luar biasa singkatnya. Dan ini yang menimbulkan kekhawatiran di pasar dan bisa terefleksi dari bagaimana pasar bereaksi ya terhadap Ya. rupiah. Ada concern-concern yang kemudian belum tersampaikan sehingga kemudian inginnya sih concern-concern tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah agar ujung-ujungnya dapat berdampak kepada bentuk-bentuk kebijakan yang bisa di-custom lah ya, menyesuaikan dengan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan begitu. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, terkait dengan praktek suap untuk penambahan kuota ekspor berbagai komoditas. Kita udah sering dengar lah mengenai hal ini. To be honest, mungkin ini juga adalah hal yang kemudian ada di benak dari pelaku usaha begitu. Terkait dengan transparansi untuk izin ekspor. Jika kemudian dilakukan hanya lewat satu BUMN saja begitu, sejauh mana concern ini ataupun kekhawatiran terkait dengan ini tidak akan terjadi, Pak Toto? Ya, ini tentu menjadi tadi ya kekhawatiran yang disampaikan Pak Hendra mewakili Apindo Dunia Usaha ya. Kemudian ekspor dilakukan satu pintu, bagaimana kemudian transparansi kaitannya dengan soal mekanisme harga itu bisa dijalankan. Nah, saya kira juga mungkin ini adalah harapan semua pihak ya, bahwa dengan adanya lembaga baru ini, tentu jangan sampai nanti kemudian banyak pihak merasa dirugikan ya. Yang dirugikan saya kira bukan hanya di level pengusaha, tapi juga di level para petani ya, misalnya di konteks sawit saja begitu ya. Ini kan gonjang-ganjing di atas ini kan menyebabkan kemudian harga pembelian buah tandan segar di level petani mengalami penurunan cukup tajam begitu ya. Sehingga ini perlu ada segera penyelesaian ya terkait dengan soal badan ini supaya kemudian harga relatif bisa kembali menjadi stabil. Jadi dalam konteks ini menurut saya perlu ada kejelasan bagaimana kemudian transparansi kaitannya dengan soal mekanisme harga refer kepada harga internasional begitu ya, dan itulah mestinya menjadi panduan atau referensi yang menjadi patokan baik bagi badan baru ini juga maupun para eksportir begitu ya, sehingga kalau nanti kemudian bisa diaudit secara transparan mekanisme harga betul-betul sesuai dengan market yang ada begitu, saya kira ini bisa menimbulkan kepercayaan lah dari semua pihak ya. Tapi kalau hal ini kemudian tidak bisa terjadi begitu, saya kira ini akan menimbulkan tanda petik kegoncangan ya, goncangan terkait dengan soal trust, apakah lembaga baru ini nanti betul-betul bisa nggak menjalankan fungsinya dengan betul-betul baik sehingga kemudian bisa menguntungkan semua pihak, semua stakeholdersnya. Baik, terkait dengan transparansi tadi, mekanisme untuk pengajuan penambahan kuota ekspor gitu misalnya. Sejauh mana ini kemudian dapat diakomodir dengan praktek-praktek yang sangat cukup fair dan juga transparan gitu, Pak Toto? Ya, ini saya kira kan mestinya mekanismenya sudah ada lah. Nanti kan saya kira mesti ada pemisahan fungsi yang cukup jelas juga ya. Mana sisi sebagai regulator, kemudian juga mana sisi sebagai operator begitu ya. Kan kalau sisi regulatornya dalam konteks ini kan tentu ada berbagai macam kementerian terkait ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM misalnya begitu ya. Dan DSI betul-betul hanya akan berfungsi sebagai operator, sehingga tidak ada overlapping terkait dengan soal kewenangan begitu ya. Jadi dengan cara ini saya kira nanti seluruh dunia usaha begitu juga bisa melihat proses ini dengan cukup clear lah begitu ya, karena aturannya jelas dia
atas meja, kemudian hal-hal apa yang harus diikuti supaya mereka kemudian kuota ekspor bisa terpenuhi ya. Jadi ada Baik. segregation of duties ini saya kira akan sangat membantu bagaimana nanti transparansi bisa dijalankan oleh lembaga baru ini. Baik, demand terkait dengan komoditas kita di pasar global ini kemudian tinggi, jangan sampai chance ataupun kesempatan untuk mengakomodir ataupun melayani market tersebut menjadi tersendat dan juga klien kemudian lari ke eksportir lain begitu hanya karena ada semacam kemacetan ataupun terjadi bottleneck jika kemudian ini sudah berjalan secara efektif. Pak Hendra, dengan kian dekatnya pemberlakuan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu tersebut, advokasi apa yang dilakukan oleh pelaku usaha agar kemudian nantinya secara kebijakan dapat memecahkan sedikit demi sedikit concern-concern dari pelaku usaha. Singkat, setelahnya saya ke Pak Toto. Silakan Pak Hendra. Oke, baik. Selasa yang lalu, tanggal 26, pengurus inti Apindo telah bertemu dengan pimpinan Danantara membahas isu ini ya. Jadi Apindo tentu saja upaya pemerintah meningkatkan tata kelola dan Apindo dan Danantara ya sepakat, Apindo mengusulkan agar dibentuk satu working team ya, tim bersama Apindo dan Danantara untuk turut mengawal implementasi teknis, mekanisme teknis dari regulasi ini. Harapannya ini bisa berjalan segera karena implementasi yang sangat dekat ini kami juga kesulitan tentu saja dari asosiasi ya, bukan asosiasi batubara atau nikel dan lain-lain untuk mensosialisasikan ini ke para buyer, ratusan buyer. Nah ini tentu saja harapan kami pemerintah sebenarnya yang harus mengambil peran tersebut karena kami dalam posisi yang sulit ya untuk bagaimana menyampaikan hal ini ke para buyer. Ini tentu saja PR bagi pemerintah untuk bisa mendukung kelancaran mekanisme ini dengan memberikan keyakinan bagi para pihak buyer ya mengenai kebijakan ini dan tentu saja kita harapannya pemerintah bisa mensosialisasikan ini secara baik karena ini melibatkan global puluhan negara juga dan jangan dilupakan isu trade ya perdagangan global ini juga ada pengaruhnya nanti ya karena ada kesan dengan adanya satu pintu ini apalagi intervensi pemerintah ada kesan ini keterlibatan pemerintah yang sangat intensif ini bisa berpotensi isu-isu perdagangan global ini bisa menjadi isu dalam pembicaraan baik di tingkat regional, forum-forum ataupun antar bilateral. Nah ini yang perlu segera diadres juga. Baik, all the best untuk working timnya nanti ya. Kemudian Pak Toto silakan Pak, apa yang Anda ingin sampaikan di cut terakhir ini? Ya silakan Pak Toto. Ya menurut saya yang paling penting adalah bagaimana nanti lembaga baru ini, lembaga baru ini atau DSI ini bisa berperan lebih optimal dengan cara kemudian pengelolaan kaitannya dengan soal good corporate governance bisa dijalankan dengan prinsip yang sangat transparan, punya integritas begitu ya. Dan juga tadi yang lebih penting juga memahami aspek-aspek operasional yang akan dihadapi ya. Kerumitannya luar biasa besar. Jadi organisasi ini harus punya kapabilitas dan agility yang cukup ya. Maka oleh karena itu menurut saya juga orang-orang yang nanti akan ditempatkan di DSI juga adalah orang-orang yang punya kemampuan cukup tinggi dalam kerangka bisa memahami bagaimana kemampuan mereka melakukan negosiasi, kemudian memahami pasar ekspor dan lain-lain ya. Dan untuk itu maka menurut saya juga perlulah ada semacam oversight committee yang nanti melibatkan banyak pihak begitu ya, dari unsur-unsur baik pemerintah, dunia usaha ya, regulator yang lain juga memastikan bahwa kemudian meskipun nanti ekspor lewat satu pintu, lewat BUMN, tapi kemudian terkait dengan soal-soal agility dari prosesnya, terkait dengan soal kemampuan tetap menjaga ya kemampuan daya saing ekspor dan lain-lain itu bisa ditangani oleh DSI ya. Itu tentu harapan yang kita kehendaki dari semua publik supaya DSI kemudian bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan kemudian kemampuan daya saing Indonesia terhadap 3 komoditas ini juga ke depan semakin meningkat. Saya kira demikian. Baik, Pak Toto dan juga Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. All the best untuk pertambangan ataupun komoditas di Indonesia. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Wiki Ardian pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.